wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Human Resource Management in the Age of AI. Sebelumnya perkenalkan saya Farhan Putra Jaya dengan NIM 187241102 bersama teman saya. Bersama saya Muhammad Naufal Zaki dengan NIM 187241115. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama yaitu latar belakang dari Human Resource Management in the Age of AI. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Kemajuan dalam teknologi informasi dan big data telah mempengaruhi manajemen sumber daya manusia atau untuk human resource-nya. Yang kedua yaitu tantangan globalisasi. Organisasi menghadapi persaingan pasar yang meningkat dan perlu beradaptasi untuk mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Dan yang terakhir yaitu pentingnya AI. AI dapat meningkatkan efisiensi dan aktivitas dalam berbagai aspek manajemen SDM. Lanjut, kita masuk ke bagian yang tujuan. Tujuan yang pertama yaitu menganalisis, menyusun dan menganalisis literatur terkait aplikasi AI dalam Human Resource Management. Yang kedua yaitu bisa menjadikan identifikasi masalah, mengidentifikasi keuntungan masalah yang ada, dan strategi penanganan dalam penerapan AI di Human Resource. Dan yang terakhir yaitu ada rekomendasi. Rekomendasi ini mencakup memberikan saran untuk arah penelitian di masa depan dalam penerapan AI di Human Resource Management. Nah, untuk aplikasi dalam Human Resource Management sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, rekrutmen. Rekrutmen mencakup penyaringan resume menggunakan model machine learning untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Yang kedua, kecocokan kandidat. Menerapkan model Bayesian untuk mengoptimalkan proses rekrutmen. Dan yang ketiga yaitu pembuatan profil talenta, menganalisis data pekerjaan untuk mengidentifikasi kandidat yang sesuai. Ya baik, di sini ada manajemen kompensasi dan kinerja. Manajemen kompensasi dan kinerja ini menentukan gaji yang adil atau kinerja dari sebuah perusahaan itu sendiri. Dan juga di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada manajemen kompensasi, yang kedua itu ada manajemen kinerja. Nah, berbicara tentang manajemen kompensasi, manajemen kompensasi ini menganalisis data untuk menentukan gaji yang adil dan memprediksi tren gaji. Dan yang kedua itu ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja ini menggunakan big data untuk evaluasi kinerja yang lebih objektif dan efisien. Dan ini biasanya menggunakan machine learning. Dan juga manajemen kompensasi dan manajemen kinerja ini bisa berefektif dalam menentukan keputusan untuk menentukan hasil dari kinerja dan menentukan gaji yang adil. Next. Dan di sini ada 2 tentang pelatihan dan pengembangan. Dan yang pertama itu ada pelatihan cerdas. Menyusun program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu itu sendiri. Dan yang kedua, perencanaan pengembangan karir. Mengembangkan jalur karir yang dipersonalisasi berdasarkan analisis data. Dan di sini ini bisa disusun dalam mengembangkan jalur karir atau menyusun program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Jadi ini bergantung pada kebutuhan individunya itu sendiri. Next. Dan di sini juga ada dampaknya yang keuntungan itu ada 3. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses HR atau human resource. Yang kedua itu ada mengurangi bias manusia dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga itu ada meningkatkan kepuasan karyawan melalui sistem kompensasi yang lebih adil. Next. Dan di sini juga ada tantangannya. Tantangannya itu ada
tiga macam. Yang pertama itu adalah masalah privasi dan keamanan data karyawan, keterbatasan dalam penerapan AI di perusahaan kecil dan menengah, dan yang ketiga potensi kurangnya minat karyawan terhadap rencana pengembangan yang dihasilkan oleh AI. Jadi tadi udah disebutkan keuntungannya, tetapi di sini juga ada dampaknya. Maka kita harus lebih bijak untuk menggunakan AI untuk perusahaan itu sendiri atau human resource-nya. Next. Dan di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah pentingnya AI karena AI memiliki potensi besar untuk merevolusi manajemen sumber daya manusia. Dan juga strategi penanganan, diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi tantangan termasuk perlindungan data dan peningkatan kesadaran karyawan. Dan arah penelitian di masa depan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak AI dalam HR dan mengembangkan solusi yang lebih efektif. Dan di sini juga pentingnya AI dan juga strategi penanganan dan arah penelitian masa depan ini menjadi titik balik untuk AI bisa membantu perusahaan atau bisa berefektif untuk pengambilan keputusan ataupun pembagian yang adil dalam perusahaan itu sendiri. Jadi banyak manfaatnya seperti itu. Next. Dan di sini sumber referensi kita, daftar pustaka, yaitu Human Resource Management in the Age of AI, Journal of Education, Humanities, and Social Science. Dan juga next. Ya, cukup sekian dari kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf. Sekian dari kita. Terima kasih.